Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami kelompok 7 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Argadi Pratama, NPM 18144100042. Perkenalkan, nama saya Tegar Adib Darmawan, NPM 18144400047. Perkenalkan, nama saya Edwin Fernanda Subrina, NPM 181441003x58. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan penyajian data. Sebelum masuk ke materi penyajian data, akan saya jabarkan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui apa itu penyajian data. Untuk kedua, mengetahui apa pengertian dari tabel beserta macam-macam bentuk tabel. Ketiga, mengetahui apa itu grafik dan jenis-jenis grafik itu sendiri. Yang keempat, mengetahui apa yang dimaksud dengan diagram beserta macam-macam bentuk diagram. Yang kelima, mengetahui apa itu model-model populasi. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyajian data. Untuk penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini berguna untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data. Data yang sudah diolah agar dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain: pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan; kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, untuk yang selanjutnya ada bentuk-bentuk penyajian data. Bentuk-bentuk penyajian data sendiri digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk grafik, dan yang ketiga dalam bentuk diagram. Nanti akan dijelaskan secara lebih rincinya pada slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Untuk tabel sendiri digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tabel biasa. Gambarnya ada sebagai berikut. Untuk tabel biasa ini biasanya masih dalam bentuk tabel yang sederhana, yang mudah untuk dipahami oleh pembaca atau publik. Untuk yang kedua ada kontingensi. Nah, data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel faktor, yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Nah, contohnya pada yang ada di tabel tengah tersebut. Untuk yang ketiga ada distribusi frekuensi. Penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Oke, untuk selanjutnya yaitu grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar, yaitu tentang turun naiknya suatu statistik. Nah, di sini ada 3 grafik, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, histogram, yaitu merupakan diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berimpit, ya, ini di sini berbentuk batang-batang yang saling berimpit. Kemudian poligon frekuensi ialah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Nah, ini gambarnya ada di atas ini. Kemudian yaitu ogive. Jika garis diagram poligon frekuensi komutatif dijadikan kurva mulus, maka kurva tersebut disebut ogive. Di sini ada grafik ogive.
Kemudian diagram ialah gambaran untuk memperhatikan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Nah, di sini ada 6 macam diagram. Yang pertama diagram batang, yaitu untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Kemudian diagram garis, yaitu untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus. Kemudian diagram piktogram, yaitu untuk menunjukkan nilai masing-masing data. Lalu diagram lingkaran, yaitu untuk penyajian data yang berbentuk kategori dinyatakan dalam presentase. Kemudian yang selanjutnya diagram peta, yaitu diagram yang melukiskan fenomena atau keadaan dihubungkan dengan tempat kejadian. Yang terakhir diagram pencar, yaitu diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung dihapus. Baiklah, selanjutnya adalah model populasi. Model populasi adalah pendekatan bentuk poligon frekuensi dengan garis lengkung halus yang bentuknya secocok mungkin. Untuk mendapatkan gambaran tentang sebaran data, tabel sebaran frekuensi histogram atau poligon frekuensi merupakan alat bantu yang sering digunakan. Jika semua data dalam populasi dapat dikumpulkan lalu digambarkan, daftar sebaran frekuensinya dan di akhirnya digambarkan kurva frekuensi, maka kurva ini dapat menjelaskan sifat atau ciri populasi. Ya, berikut adalah model populasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah model normal. Ya, beginilah gambarnya. Kemudian yang kedua ada model simetrik, ketiga ada model J, keempat adalah model U, kelima ada model positif dan negatif. Nah, model positifnya ini yang A, model negatifnya ini yang B. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.